Di episode kali ini saya pengen curhat aja. Curhat menceritakan tentang apa yang sudah saya lalui sejak di Jogja dulu deh. Nah, kemarin kan saya dari Jogja tuh. Nah, ketika di Jogja, saya ikut acara yang diselenggarakan oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, bersama KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Acaranya berupa workshop. Nah, di acara tersebut ditampilkan beberapa pembicara dan kesimpulannya menurut saya pribadi ya. Jadi acara workshop tersebut tidak menghasilkan solusi yang bisa dikonkretkan. Jadi hanya berupa cerita-cerita yang kita semua sudah maklum bahwa korupsi di Indonesia sudah separah itu. Nah, kemudian saya pun sangat menyayangkan di acara yang diselenggarakan oleh sekelas KPK bersama sekelas UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia, acara tersebut tidak menghasilkan jejaring, tidak menciptakan network. Ini kalau yang saya rasa ya, karena setelah acara itu tidak ada tuh kelanjutan. Misalkan yang sederhana aja, dibikin grup WA, ya kan, sehingga para aktivis anti korupsi, kemudian masyarakat yang peduli terhadap masalah korupsi yang waktu itu hadir. Nah, selanjutnya kita bisa berjejaring, kita bisa berkomunikasi, kita bisa membentuk network. Nah, jadi setelah acara itu selesai, udah bubar begitu aja. Nah, saya pun mencoba untuk mendapatkan nomor WhatsApp dari beberapa pembicara tersebut. Itu pun setelah saya WA ya, responnya tidak membuat saya merasa ada teman ketika saya ingin melawan korupsi. Bahkan saya masih merasa sendiri. Nah, kebetulan kan konsep saya dalam rangka melawan korupsi itu memang berbeda dari yang lain, dan itu memang sengaja saya menciptakan solusi itu yang tidak dilakukan oleh orang lain. Seperti contoh, saya membuat aplikasi yang bisa melawan korupsi khusus di jalur penanganan kemiskinan. Nah, itu kan jarang tuh orang membuat solusi seperti itu kan. Nah, kemudian saya pun ingin membuat aplikasi di mana aktivis itu didukung oleh minimal 300 orang dari kalangan masyarakat, sehingga aktivis benar-benar didukung oleh masyarakat dan dukungannya pun berupa dukungan yang nyata, yaitu donasi, sehingga aktivis digaji oleh masyarakat. Nah, kenapa saya punya ide seperti itu? Karena di lapangan aktivis itu tidak profesional, jadi menjadi aktivis itu hanya sebatas sampingan. Kalau ada anggaran jalan, kalau nggak ada ya diam. Nah, kalaupun memaksa untuk berjalan sendiri tanpa anggaran dari siapapun alias dari kocek sendiri, itu nggak akan bertahan lama. Setelah uang pribadinya habis akan berhenti. Setelah berhenti kemudian kecewa. Setelah kecewa akhirnya kembali ke urusan pribadi, lalu hilanglah perjuangan yang dilakukan oleh aktivis. Nah, terus saya pun dalam melawan korupsi itu saya membuat konten. Jadi konten saya itu bisa disimak di channel YouTube Abah Caca, di TikTok Abah Caca Official. Di konten itu saya menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang ditunjukkan oleh orang lain atau oleh konten kreator lain. Jadi saya ingin menunjukkan apa saja sih yang harus diperbaiki ketika korupsi merajalela. Nah, concern saya salah satu yang harus diperbaiki adalah dari sisi masyarakat. Kenapa dari sisi masyarakat? Karena kita semua tahu APH, aparat penegak hukum, itu tidak bisa kita andalkan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Terbukti dari maraknya korupsi di Indonesia semakin parah, bahkan nilai korupsinya semakin gila-gilaan. Ketika aparat penegak hukum tidak bisa diandalkan, maka yang harus tampil adalah masyarakat. Ketika masyarakat tampil, kan tidak bisa semuanya, harus ada perwakilan. Nah, yang mewakili masyarakat itu adalah aktivis. Yang jadi masalah adalah aktivis di Indonesia, khususnya aktivis anti korupsi, itu jarang yang profesional, apalagi aktivis yang idealis. Jadi biasanya mereka berjalan ketika uang pribadinya cukup untuk membiayai pergerakan atau dia berhenti.
Jadi saya sekarang mulai menyimpulkan beberapa poin. Pertama, aparat penegak hukum, ini mohon maaf ya, salah satunya KPK. Ini yang saya rasakan. Jadi tidak sungguh-sungguh menciptakan solusi di kalangan masyarakat agar masyarakat ikut melawan korupsi. Jadi yang saya perhatikan itu hanya sebatas seremonial, hanya sebatas diskusi-diskusi. Jadi tidak ada tuh membantu atau menciptakan gerakan di masyarakat yang nantinya bekerja sama dengan KPK secara konkret mengurangi kasus-kasus korupsi. Itu saya nggak melihat hal itu. Jadi kalaupun ada perlawanan dari aparat penegak hukum terhadap korupsi, itu hanya sebatas, ini kalau bahasa saya ya, itu hanya sebatas menghabiskan anggaran. Kenapa? Karena tidak ada bukti nyatanya, korupsi masih tetap merajalela, masyarakat pun merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya kan? Kalaupun misalkan harus melaporkan kasus korupsi, itu pun tidak jelas bagaimana perlindungannya. Nah, jadi itu yang menjadi poin pertama dari kesimpulan saya. Kemudian poin keduanya, wajar kalau di Indonesia korupsinya merajalela karena masyarakatnya tidak melawan. Jadi masyarakatnya tidak peduli, masyarakatnya takut. Itu dengan berbagai alasan. Ada yang beralasan bahwa sibuk. Misalkan boro-boro ngurusin korupsi untuk perut sendiri aja, itu masih kurang. Nah, kemudian ada lagi nih yang untuk urusan perut sudah cukup, bukannya melawan korupsi, malah cari aman agar apa yang sudah dicapai masalah keuangan itu bisa terlindungi, tidak terancam oleh kuatnya koruptor. Jadi melindungi hartanya sehingga bahkan cenderung tutup mata, bahkan ada yang terlibat di lingkaran korupsinya sendiri. Nah, terus ada yang merasa takut. Nah, takut karena sudah terbukti bahwa koruptor menggunakan senjata untuk membasmi orang-orang yang melawan korupsi, dan di pihak pemerintah pun tidak mampu menjamin warga Indonesia yang melawan korupsi itu akan menjadi pemenang, bahkan menjadi orang yang kalah. Nah, itu yang membuat takut. Nah, kemudian ada yang ingin melawan tapi tidak bisa mendapatkan network. Jadi cenderung berjalan sendiri-sendiri. Nah, ketika berjalan sendiri-sendiri otomatis bukannya kuat perlawanannya, tapi ya lama-lama lemah. Akhirnya tutup dan tidak melawan lagi. Saya Bacaca, sampai jumpa di video berikutnya. Salam transparansi.